Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Ruda Prawira dengan NPMC 1A025056. Berasal dari kelas 2A atau internasional. Baiklah, di sini saya akan membahas hukum bisnis, yaitu tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi. Mengapa restrukturisasi itu penting? Dalam dinamika ekonomi global, perusahaan tidak bisa hanya berdiam diri. Ada kalanya sebuah perusahaan perlu melakukan lompatan besar melalui restrukturisasi. Secara sederhana, restrukturisasi adalah upaya menata kembali struktur perusahaan agar lebih kompetitif. Landasan hukum utama kita di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau bisa disebut UU PT, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami bahwa aksi korporisasi ini bukan sekedar urusan bisnis, tapi ada prosedur hukum yang sangat ketat untuk mencegah praktik monopoli. Baiklah, kita akan memasukkan ke bagian intinya dari topik ini adalah merger. Merger atau penggabungan. Merger terjadi ketika satu atau lebih perseroan menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada. Dampak hukumnya adalah perseroan yang menggabungkan diri atau target akan bubar demi hukum tanpa proses likuidasi. Seluruh aktivitas aset dan pasif visa hutang beralih ke perseroan yang menerima penggabungan atau surviving company. Contoh nyatanya, bergabungnya Lipo Bank ke dalam Bank CMB. Lipo Bank berhenti beroperasi sebagai entitas hukum dan semua nasabahnya otomatis menjadi nasabah CMB Niaga. Yang kedua, konsolidasi atau peleburan. Konsolidasi terjadi ketika dua atau lebih perseroan meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru. Dampak hukumnya, semua perseroan yang meleburkan diri dinyatakan bubar demi hukum. Muncul sebuah badan hukum baru dengan NPWP dan perizinan yang baru juga. Contoh nyatanya adalah pembentukan Bank Mandiri. Pada tahun 1998, Bank Mandiri lahir dari peleburan 4 bank pemerintah yang sedang bermasalah saat itu, yaitu yang pertama Bank Bumi Daya, yang kedua Bank Dagang Negara, yang ketiga Bank Ekspor Impor Indonesia, dan yang keempat atau terakhir Bank Pembangunan Indonesia. Keempat bank lama tersebut hilang dan menjadi satu entitas baru yang kuat. Yang ketiga adalah akuisisi atau pengambil alihan. Berbeda dengan keduanya, akuisisi adalah perbuatan hukum untuk mengambil alih kepemilikan saham yang mengakibatkan berpindahnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dampak hukumnya, perseroan yang diambil alih target tetap berdiri sebagai badan hukum. Tidak adanya pembubaran, hanya saja bos atau pemilik mayoritasnya berubah. Contoh nyatanya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau bisa disebut Gojek mengambil alih mayoritas saham PT Bank Jago Tbk. Bank Jago tetap ada di Bursa Efek, tetapi memiliki manajemen sendiri. Namun arah strateginya kini dikendalikan oleh grup pemilik barunya. Mengapa sih proses ini harus dipublikasikan di koran? Dan juga mengapa harus ada RUPS atau bisa kita sebut Rapat Umum Pemegang Saham? Karena hukum wajib melindungi 3 pihak. Yang pertama, kreditur. Jangan sampai perusahaan merger hanya untuk menghindari utang. Kreditur berhak mengajukan keberatan. Yang kedua, pemegang saham. Minoritas mereka yang memiliki saham yang sedikit harus diberikan hak untuk menjual semua sahamnya dengan harga yang wajar jika tidak setuju dengan penggabungan tersebut. Yang ketiga, karyawan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia atau UU Cipta Kerja mengatur bahwa perubahan status perusahaan dapat berimplikasi pada hak pasangan atau kelanjutan hubungan kerja. Secara ekonomi, tujuannya adalah sinergi operasional. Misalnya dua perusahaan logistik merger agar bisa berbagi gudang yang sama sehingga biaya sewa berkurang setengahnya. Yang kedua adalah market power. Dengan bergabung perusahaan,
memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pemasok maupun konsumen. Namun disinilah KPPU masuk untuk memastikan jangan sampai penggabungan ini menciptakan monopoli yang merugikan rakyat. Misalnya, menaikkan harga semuanya karena tidak ada saingan. Kita sebagai mahasiswa hukum atau ekonomi memahami perbedaan antara merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah dasar untuk memahami bagaimana konglomerasi besar terbentuk. Ini adalah permainan strategi di mana hukum berfungsi sebagai wasit agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dalam koridor keadilan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian kata atau ada suara-suara lain terdengar karena saya membuatnya di dalam kos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.